AI project itu is not something yang sekali bikin jadi udah lepas. AI itu teman atau lawan Pak in general? Suka nggak suka, mau nggak mau, kenyataannya adalah AI will replace jobs. Dunia itu pada kaget gitu. Iya, Wah, iya, iya. kok akhirnya kejadian juga nih Terminator gitu kan. Betul. Tapi saya selalu bilang I don't think so, Iya. karena nyatanya aplikasinya itu nyata. Iya. Unlike dulu NFT, metaverse gitu. Oh gitu, bukannya AI bisa langsung ngerti sendiri gitu. Saya bilang AI bukan jin nih gitu. Contohnya adalah kalau dengan image gitu ya, atau voice yang menjadi big concern mungkin tentang deepfake. Ya Right, kan? ya. Sekarang bisa Betul. kita bisa lihat foto presiden siapa lagi ngapain gitu ya. Betul. Tapi kemarin saya juga lagi ada pembahasan gitu ya. Orang-orang mungkin mikirnya deepfake ini bahaya nih kalau misalnya buat tokoh terkenal, tokoh publik terkenal, presiden atau siapalah gitu ya. Tapi sebetulnya kita lagi diskusikan yang kayaknya lebih bahaya itu mungkin bukan itu kali. Yang lebih bahaya mungkin adalah kalau misalnya deepfake itu personalized. Betul. Jadi untuk nge-scam bapak tapi pakai suara istri misalnya. Betul. Gitu. Itu ya dalam pembahasan tuh itu kayak lebih membahayakan tuh. Iya kan? Iya benar-benar. Karena kalau mungkin public figure gitu kita akan common sense kita jelas oh ini nggak mungkin gitu. Dan langsung ada klarifikasinya gitu. Kalau tiba-tiba ada deepfake saya mabok-mabokan gitu kan PR juga ya Pak itu klarifikasinya. Benar. Iya. Oke. Nah, let's say menarik tuh Pak. Let's say bisnis itu jadi oh iya ya boleh juga nih efisiensi dan lain-lain gitu ya. Increase customer experience tadi menggunakan chatbot AI. Itu prosesnya gimana sih Pak? Apakah ya apalah step 1 sampai Z sampai launching gitu ya. Itu yang kira-kira perlu di prepare gitu. Orang-orang either biasanya ada dua kubu nih Pak. Either perusahaan mikirnya adalah aduh AI ini kompleks banget, susah banget, jadi persiapannya harus banyak. Atau ekstrim satunya lagi yang tadi saya bilang itu jin. Gitu. Saya minta apa tanpa saya mikirin, dia udah tahu deh gitu perasaan saya dan kemauan saya. Satu overthinking, satu over expectation. Iya. So kenyataannya somewhere in the middle. Ya, kenyataannya somewhere in the middle. Di satu sisi it's not that complex to start and implement. Gitu ya. Maksudnya saya apa? Tidak sekompleks contohnya semua sistem saya harus terstruktur, integration data. Iya, harus integration data, harus full integration, security gitu-gitu ya. Tapi juga bukan sebaliknya. Ya itu apa maksudnya? Nggak ada preparation, datanya ya saya pernah ketemu klien. Yaudah Bapak ambil aja dari manapun. Loh ya jangan saya ngambil dari manapun dong gitu. Nanti nggak relevan sama perusahaan Bapak. Benar. So it's somewhere in the middle di mana companies kalau misalnya mau mulai AI, saya selalu bilang several things. Satu, have a clear understanding and expectation. Tujuannya mau apa? Itu dulu, intentnya, the goal ya. Iya, goalnya. Yang kedua, have clarity. Apakah ini ada capability internally untuk melakukannya atau tidak? Karena AI project itu is not something yang sekali bikin jadi udah lepas. Capability internal. Gitu kan? Exactly, internal team. Saya di perusahaan capable nggak ya? Gitu untuk maintain ini in the long term. Karena let's say kita udah jadi dan dari bulan ke bulan dengan berjalannya waktu kita harus fine tuning terus dong. Modelnya just untuk apa? Untuk make sure accuracy semakin meningkat. Betul. Untuk make sure responsnya semakin personalized mungkin, ya kan? Itu yang kedua. Dan yang ketiga baru persiapan data. Gitu kan? What sort of data is needed? What sort of do I need any integration atau tidak? Nah itu baru dari situ bisa mikir. Tapi kalau misalnya mau mulai gampang, sediain PDF aja cukup, gitu kan? Sediain something simple is enough already. I see. So tadi kita kan ngomong keuntungan kemudian proses implementasi gitu ya Pak. Pernah nggak Pak ada case
company udah pakai AI tapi malah ada extra challenge gitu ya. Atau mungkin misexpectation lah ya gitu. Misexpectation itu kalau extra challenge di dunia teknologi bakal selalu ada Pak gitu. So saya selalu bilang Selalu ada lah ya. timeline, kalau saya bilang sama internal team, kamu expect timelinenya berapa? 3 bulan ya, tambahin 50%-nya deh gitu. Untuk 5 bulan lah ya, gitu ya. ya. Tapi unexpected challenge-nya atau mungkin misaligned expectation-nya sempat ada itu, tapi biasanya di awal-awal banget tuh. Kenapa? Karena ya mungkin understanding-nya masih misaligned gitu kan. Jadi contohnya saya ada satu klien, kita udah buatin, lalu mereka merasa responsnya kurang dalam, kurang detail, kurang detail. Oke, Bapak mau sedetail apa? Ya. Wih, saya maunya adalah dia bisa ambil dari kiri kanan segala macam gitu. Iya. Nah itu yang tadi saya bilang, bisa, cuma kan Bapak belum kasih tahu kami, jadi kan tidak train the AI that way. Betul. Gitu kan. Baru mereka, oh jadi maksudnya kita harus kasih tahu dulu ya. Iya ya, makanya gini, saya bilang, Bapak bayangin AI ini adalah karyawan baru masuk kantor, Bapak harus ajarin semua SOP-nya. Benar. Gitu. Jangan berekspektasi bahwa atau berasumsi bahwa dia udah mengerti nih semua internal SOP perusahaan. Betul. Gitu. The only difference adalah once you train it, ya dia nggak akan lupa. Dia nggak akan lupa. Gitu. Okay. So, is there any other like technical challenge gitu Pak? Misalnya, servernya mati gitu, atau ada gangguan jaringan kabel internet gitu, terus jadi nggak responsif gitu. Itu bisa ya? Itu generally kayak di semua nggak usah AI lah, any software, that's always a challenge. Tapi let's talk about challenge yang specifically ke AI. Yang di industri gitu ya, yang lagi dibicarakan adalah server capacity. Gitu. Server capacity. Itu akan nambah terus atau gimana Pak? Akan menambah terus gitu. Even buat internal gitu. Server untuk run LLM model sini itu energy consumption-nya tinggi banget. So sebenarnya kalau mau dibilang AI ini green nggak? Sebetulnya nggak. Sebenarnya AI itu not so green gitu. Karena untuk run satu, let's say prompt. Jadi misalnya Bapak pakai ChatGPT, Bapak ketik sesuatu, itu kurang lebih menggunakan rasionya kalau nggak salah 1:5 versus a regular search untuk cooling down server. Gitu. Jadi kan cooling down server itu kan pakai air ya, gitu. Jadi kalau nggak salah perbandingannya itu 1:5. Kalau misalnya Bapak pakai AI, itu consumes 5 times more energy and thus water as opposed to kalau misalnya lagi search pakai Google biasa. Gitu. Dan itu menjadi huge challenge juga karena energy consumption-nya besar sekali. Termasuk kalau untuk ke internal ya Pak ya? Termasuk, well kalau internal mungkin they won't feel it kali ya. They won't feel it karena misalkan datanya limited kan ya. Satu, datanya limited, dan kedua biasanya klien udah mau tahunnya jadi gitu. Iya kan? So udah banyak yang kebundle in sehingga mereka nggak tahu dan nggak ngeliat ya gitu. So maybe internally mereka nggak akan sadar itu. Maybe technical challenge justru kalau misalnya ada hubungannya sama system integration, data integration. Saya pernah ketemu klien juga, different types of clients ya Pak ya. Saya pernah ketemu klien mintanya expectation-nya tinggi, tapi saya challenge dia, bisa, cuman di datanya mau dari mana semua nih? Gitu. Kita harus integration. Kita nggak ada sistem. Sistem itu nggak bisa integrasi apa segala macam. Then itu saya bilang, let's go back to the drawing board. Untuk coba yuk kita reanalyze lagi. So jadi mereka mesti bangun dulu ya. Itunya ya, sistemnya ya. Again, mereka pikirnya kan kayak jin, nggak usah integrasi, bisa gitu. Saya bilang gimana bisa? Over expectation ya. So tadi kita udah ngomongin AI untuk bisnis, proses, implementasi, challenge dan lain-lain Pak.
So kalau untuk karyawan sendiri nih Pak, nah itu kan mereka sekarang itu kayak mereka ada dihantui perasaan was-was gitu kan gitu Iya, kan. iya, iya. Nah kira-kira itu AI itu teman atau lawan Pak in general? In general. Ya. In general mungkin untuk sekarang teman ya. long termnya mungkin lawan. Nah, oke, maksud saya gini. Tinggal long termnya itu berapa lama gitu. Iya, tinggal itu. Maksud saya gini, banyak orang yang ngomongnya adalah AI will not replace humans. AI will replace humans who don't use AI. Ya. Gitu. Foto lagi beredar lah gimana-mana gitu. Ya. Di satu sisi benar, saya ngerti konteksnya ya. Saya ngerti sentimennya. Ya. Tapi di sisi lain, maksudnya ya benar. If you yourself nggak terbiasa menggunakan AI, ya secara otomatis you will be replaced sama mungkin manusia lain atau orang lain yang lebih terbiasa pakai AI. Betul, Kenapa? betul. Karena secara otomatis kerja mungkin lebih efisien, lebih cepat. Ya. Jadi lebih bisa productivity-nya lebih tinggi gitu. Ya. So saya mengerti sentimen tuh. Tapi di sisi lain, Bapak baca berita few days ago ByteDance baru lay off Right. berapa ya? 1.000-2.000 orang? 2000-an kali. 2.000 orang ya. Ada di Malaysia, ada di Indonesia. Betul. Yang di lay off bagian apa? Admin? Bukan admin Pak. Yang di lay off tuh adalah bagian censorship. Jadi katanya yang yang bisa, mensensor konten-konten yang konten-konten. misalnya menyalahi policy gitu. Yes. Oke, exactly. karena Karena udah bisa di-replace oleh AI katanya mereka. lebih cepat, ya, lebih masif. cepat, accuracy-nya 80-85% gitu, which is quite high. Which is true sih Pak. Maksudnya kita as a digital marketing agency itu ya, policy censorship paling gila ya, paling ketat tuh memang dari awal ada itu TikTok, compare dengan Meta atau Google. Ya, Really? that's true ya. Nah, ya itu. Maksud saya di kasus-kasus yang seperti begitu, mau bilang, saya pakai AI loh, Ya. gitu. Loh, nggak relevan. Ya. Karena AI literally replace your job, literally, gitu kan. So jadi ya oke, di satu sisi saya mengerti sentimennya, definitely as a professional harus bisa terbiasa menggunakan AI, Adaptasi ya. adaptasi. Dan utilize ya. Di sisi lain, suka nggak suka, mau nggak mau, kenyataannya adalah AI will replace jobs. Just like mesin ATM replace teller. Right. Just like dulu di tahun 1900-an awal ada yang namanya operator lift. Lift udah jadi otomatis, Smart gitu kan? lagi. Yeah. Jadi udah nggak perlu lagi gitu. At that time, kalau misalnya lift operator bilang, tapi saya bisa operate-nya lebih canggih gitu, apa? Nggak relevan, gitu kan? So then in that case, what should you do? Menurut saya, I think in that case, ya you have to, kalau saya mau ngomongnya bukan upskill ya, tapi reskill yourself gitu, untuk supaya what more value yang saya bisa bawa ya, gitu, than just this yang mungkin dengan mudahnya bisa di-replace oleh AI. I see, oke. So, clue-nya supaya atau profesi apa yang sampai at least hari ini lah Pak ya, kelihatannya susah untuk di-replace AI gitu Pak? Yang susah ya di-replace AI. Menurut saya bagian kreatif untuk sekarang masih agak susah. Kreatif, in terms of ya. Yang highly kreatif ya. Gitu. Jadi fine arts gitu ya. Atau misalnya penulis buku, right, script writers, contohnya yang hal-hal seperti begitu, yang menurut saya agak lebih susah, masih agak susah. Bahkan sempat ada perbincangan dulu, semua orang nyuruh anaknya, ayo jurusan computer programming gitu contohnya. Kalau ada yang jurusan sastra, tanda kutipnya, lu mau jadi apa gitu, mau kerja apa gitu kan, jurusan sastra gitu. Tapi sekarang kalau misalnya dilihat, udah banyak tuh code assistant buat programmer gitu.
model-model yang terakhir katanya udah ada bisa juga make simple applications gitu kan. Tapi kalau misalnya membikin kata-kata puitis gitu kan, yang harus indah, yang menggugah emosi, kan di dunia digital marketing kan, Betul. gitu. Bikin konten yang evoking a lot of emotions, gitu. Nah, itu kan mungkin sesuatu yang menurut saya agak lebih susah ya. Iya. Agree sih. I think kalau dari experience kita itu pada saat AI image atau video itu muncul Pak, itu kita sangat kagum. Wah, bisa bikin foto cewek atau certain scene itu sangat cepat, bagus lagi. But then sekarang itu, dan ini udah proven juga, kita mulai tahu patternnya AI ketika membuat image tersebut kan, image atau video tersebut atau even storyboard gitu ya. Jadi predictable. Once it become predictable, jadi boring kan Pak. Nah, dan it's proven ketika kita bikin konten, let's say untuk social media atau untuk website gitu, yang fully created by AI, dulu itu dapat engagement sangat bagus, tinggi. Nah sekarang itu malah drop. Jadi authenticity dari human gitu ya. Let's say videonya lebih ke arah amatir gitu ya. Atau apa adanya gitu, atau cablak, atau unik gitu ya, atau heboh gitu ya, yang asli ya, itu sekarang itu naik lagi. Oke. Tapi kan kita juga ngerti bahwa AI itu akan terus belajar, akan semakin improve, berkembang kan gitu. Tapi sampai saat ini memang for now betul. Jadi kalau yang image itu, jadi kita ngakalinya adalah kita mesti, of course ketika production tuh memanfaatkan AI, tapi si orang itu, sisi kreatifnya itu harus finalize gitu. Justru kan yang kayaknya banyak replace itu white collar jobs gitu kan. Betul. Ada berita juga kalau nggak salah consulting firm besar ya, kalau nggak salah McKinsey or something, mereka lay off a lot of their associates. Gitu. Banyak banget Pak. Tuh. Kenapa? Karena kalau untuk bikin analysis, bisa bikin analisis. Dan mostly mereka dari teks lagi. Cepat gitu, ya kan? So kayak gitulah. I see. Right. Betul sih. Oke. So balik lagi ke privacy nih Pak, which is mungkin kalau di Indonesia itu muncul dan hilang gitu. Tapi kalau di luar negeri kan privacy itu, misalnya privacy data, privacy customer itu kan sangat tinggi gitu ya. Nah AI itu gimana Pak? Apakah AI itu bisa memprotek itu atau ada solusinya gitu? Jadi in case gini, misalnya kita mengenerate sebuah AI gitu ya, image itu kan, tiba-tiba itu mirip sama let's say selebriti gitu ya, mirip banget lah gitu. Mungkin karena promptnya itu dikasih gitu ya, gitu. Nah si selebriti itu kan mungkin dia akan berpikir, oh kok image saya dipakai gitu kan, atau image saya dipakai ya dipoles sedikit, tapi dia menuntut lah gitu kan. Nah itu gimana tuh Pak untuk itu? Menurut saya is one of the challenges ya. One of the challenges buat talents, creators gitu kan, dimana mungkin muka mereka, suara mereka dipakai tanpa explicit agreement gitu kan oleh siapapun yang generate itu. Contohnya adalah berapa bulan yang lalu OpenAI kan rilis fitur suara voice mereka. Pas di demo, orang-orang pikir ini suara Scarlett Johansson deh. Ya kan? Dan diusut-usut, oh ternyata mereka itu pernah try to engage sama Scarlett Johansson, cuman dia menolak, cuman for whatever reason, and then mereka tetap pakai, gitu, ya kan? Nah itu kan akhirnya saya nggak tahu sih kelanjutannya gimana, cuma terakhir kali kan katanya mau di-sue gitu kan atau apa gitu. So I think those parts adalah yang masih kompleks. I think kita masih harus kalau kita di Indonesia ya, kita definitely harus lihat lebih ke Eropa sama US mungkin, specifically maybe Europe, karena mereka kalau berhubung sama data privacy itu gold standardnya. I think di Indonesia akan
sulit banget ya Pak ya kalau Yeah. misalnya kita mau ngomongin tentang data privacy dan segitu segala macam. I think at the moment our government juga belum bisa quickly enough understand apa itu AI sehingga bisa adapt untuk create certain policies around it. I see. Ya. Saya sering lihat tuh di sosmed ya. Yang paling sering dipakai itu ya public figure lah ya. Suaranya, fotonya, atau videonya, cuplikan videonya. Tapi dia ngomongin sesuatu yang di luar konteksnya dia gitu. Jadi kayak public figure, teknologi, tapi ngomongin tenis gitu ya, atau health gitu. Kalau kayak kita mungkin akan notice oh ini AI gitu ya. Tapi untuk orang awam itu mungkin nggak notice, dan itu informasinya dikira beneran mereka yang ngomong dan di-share kan ke WhatsApp group, ke sosial media yang lain gitu-gitu ya. Itu makanya kenapa ya pentingnya menurut saya orang-orang itu semakin cobain, semakin familiarize themselves menggunakan AI tools. Karena ya eventually orang semakin pakai, mereka juga semakin ngerti kan gitu, batas-batasannya di mana gitu kan. Betul. I think that is a big issue sih, definitely ya. Yang solusinya is very difficult. Betul. I think one of the solution tuh kalau dari social media content tuh di yang kita tahu di Instagram tuh sekarang ada label ketika kita mau post tuh made with AI ya, atau by AI gitu ya, untuk membedakan ya. Meskipun Pak juga udah tahu nggak ada tools, misalnya nih kita create konten dari ChatGPT, kan, pakai AI kan, ada tools untuk supaya bisa ngecek ini konten tuh berapa persen AI made. Makanya kan bisa muncul oke ini made by AI. Tapi juga secara bersamaan ada tools untuk bisa reword kata-kata yang dibuat oleh AI untuk sound more human. Sehingga pas dibalikan ke tools yang pertama, misalnya awalnya 90% nih made by AI, turun jadi 20%. Itu made by AI gitu kan. Dia kayak mau gimana ya gitu. Seperti virus dan antivirus. Iya, selalu ya ada aja gitu celah-celahnya. Menarik. Nah, ini kan sekarang sudah ada teks, sudah ada tuh Pak. Image sudah ada. Video of course mungkin yang paling advance. Nextnya apa Pak yang kira-kira teknologi yang ada AI-nya gitu? I mean kita hidup di dunia 3D kan, so I mean voice, image, video, text, that's the extent of itunya kita kan. Nah sekarang tinggal seberapa advance-nya model-model ini bisa menjadi, dan seberapa seberapa relevannya lah kah itu bisa impact ke kehidupan kita sehari-hari gitu. I think biarpun contohnya ya kayak image atau video sudah ada, dan saya baca kayaknya ada beberapa contohnya studio di Hollywood juga udah mulai pakai AI gitu kan. Tapi mereka juga kena kritik karena kok pakai AI gitu kan. Jadi ada pro ada kontra, ada selebriti yang mau, ada yang nggak mau. Betul. Biarpun sudah dipakai, menurut saya it's still takes time gitu ya. Music itu sesuatu yang kita tadi belum diskusikan, music by AI. Oh iya, kita pernah lihat juga tuh demonya Pak. Iya, nah itu juga sesuatu yang makin nyata ya. Maybe kalau misalnya buat musik yang pakai kata-kata yang itu again ya, apakah AI bisa membuat musik yang menggugah hati? Itu kan the big question. Seems like sepertinya no gitu. Cuman kemarin saya sempat ngeliat ada video gitu ya, dia bikin music lo-fi gitu, jazz lo-fi. Benar. Bagus saya gitu. Enjoyable juga ya. Iya, oke aja gitu, bagus aja. I think sebuah percentage juga ya Pak. I think mungkin like 10%-nya itu oke, sisanya itu mediocre gitu ya. Iya. Makanya kan are we at a level di mana AI bisa bikin lagu yang impactful, se-impactful lagu-lagu Beatles contohnya. Betul. Probably not, ya kan? Cuman kalau misalnya Bapak mau bikin video buat corporate clients, daripada mungkin beli stock music gitu kan, maybe bisa pakai AI generated music. Betul. Ya kan? Ya sih.
So I think it's about implementationnya di saat apa ya. Ini seperti pisau lah, I think, dan teknologi lainnya ya. Exactly. Tergantung pemanfaatannya ya Pak. Exactly. Nggak Dan bisa menurut saya good thing bad menjadi- things gitu ya. Exactly. Dan menurut saya yang menjadi apa ya, red flagnya atau dangernya itu adalah kalau kita ngelihat next gen nih, mungkin Yeah. anak-anak kuliah sekarang, Mhm. gitu kan, di mana a lot of schools, a lot of universities itu kayaknya stance-nya itu sekarang against AI. Against. Iya. Apa nggak boleh Why? pakai AI. Contek Contek. nyontek bisa jadi nggak belajar dong. Iya. Gitu kan, which is I think itu menurut saya itu agak a bit dangerous mindset to have, Iya. karena satu, kenyataannya nanti di perusahaan ya Dipakai juga. dipakai juga, Betul. sama kayak zaman dulu orang kalkulator Betul. gitu kan, Iya. bilang, wah kalau pakai kalkulator jadi nggak bisa ngitung nih anak-anak kita. Ya kenyataannya enggak kan, kita semua masih bisa ngitung kok. Iya, iya. It's just kalkulator bantu kita untuk lebih cepat. Betul, atau perhitungan yang Betul. advance lah ya. Perhitungan yang advance, Iya. kita bisa pakai mungkin otak kita untuk memikirkan hal-hal yang lain, Iya. gitu kan. Tapi itu Right. kalau misalnya this next gen-nya tidak dipersiapkan, gitu kan, wah quite challenging ya. Betul, which is impossible juga kan untuk blocking kemajuan teknologi ya. Ya, exactly. Iya kan? Exactly itu. Karena kalau kita, saya yakin tuh sebenarnya mereka juga tahu bahwa gini, as simple as ketika kita tanya soal nih ya ke AI gitu kan, the way AI answer tuh very good. Mereka AI itu menjelaskan prosesnya ya, step by stepnya, Yep. which is bukan berarti misalnya tanya 1 tambah 1 jawabannya langsung 2 gitu aja, Ya, tapi ada step by stepnya gitu kan. betul. Artinya dari anak atau ya orang yang pakai itu yang tidak tahu itu akan belajar juga prosesnya, which is Ya. yang pinter tuh nanti akan merepeat proses tadi untuk ke another Yep. question ya, Yep. atau challenge ya. Bahkan sekarang kan juga udah ada AI yang bisa kita ngobrol sama AI-nya, Ya. dan AI-nya tuh acting as our tutor, Betul. gitu kan. Jadi untuk ngajarin kita step by step-nya gitu. Itu dibentuk ya Pak, di ketika kita buat itu memang diprogram seperti itu ya Pak. Iya. Sebenarnya bisa juga langsung memberikan jawaban, bisa juga tergantung didetailkan gitu ya. tergantung model yang mau digunakan yang mana kan gitu. Ya. OpenAI rilis model yang memang lebih untuk breaking down reasoning. Ya. Reasoningnya itu advance gitu. Right. Versus other models gitu. Iya. Oke Pak Joseph, so balik lagi ke marketing and brand ya Pak ya. Kira-kira AI itu bisa bikin campaign yang menarik seperti apa sih Pak case study-nya? Ya. Campaign ya tadi kan mungkin kita udah bahas ya Pak ya, bisa pakai AI untuk generate content gitu ya, which is that's a straightforward usage, Right. ya. Yeah. Kita secara bersamaan pernah nih bikin, ini klien di Malaysia actually, Right. itu adalah untuk retail supermarket, Oke. gitu kan. Mereka itu mau engage community-nya Oke. untuk supaya bisa lebih mau datang ke supermarketnya mereka. So tujuannya adalah untuk increase revenue, gitu ya. Tapi they don't wanna do it in a direct way. Right. Jadi mereka create this chatbot AI bersama kami. Mereka berikan ke komunitas ibu-ibunya mereka, gitu ya. Mereka ada komunitas ibu-ibu rumah tangga. Yeah. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk memberikan inspirasi kepada ibu-ibu rumah tangga ini bisa masak apa berdasarkan bahan-bahan yang mereka ada di rumah. Karena itu sering banget terjadi gitu kan. Buka kulkas, loh masak apa ya? Betul. Gitu. Nah jadi dari AI ini si housewife sini bisa langsung tanya, saya cuma punya ayam, jahe, kecap, gula, bisa apa ya? Ya. Nah, dia nanti memberikan rekomendasi gitu, Berdasarkan top 3, top bahan-bahan 5 itu. berdasarkan bahan-bahan itu. Ya. Mereka juga nanti bisa specify ini bahan-bahan yang you don't have, Oke. tapi bisa loh dibeli di supermarket kami. Oke. Lokasi Anda di mana? Iya. Jadi Langsung masuk kasih ini lokasi terdekat. betul. Apalagi kalau bisa langsung order. Exactly. Atau bisa order Delivery. online gitu. Bahkan juga bisa sampai kayak saya tahu ada yang nanyanya, misalkan dikasih rekomendasi gitu kan, ya paling gampang yang mana? Nanti paling gampang yang ini. Paling gitu. gampang masaknya ya. Paling gampang masaknya karena paling cepet, dan bahannya
paling butuhnya paling dikit gitu. Nice. Yeah. Jadi that's for me, that's a creative way Betul. untuk mereka do marketing dengan engaging dengan community-nya mereka. Gitu. So menggabungkan antara ada data, ada komunitas dan kreativitas konsepnya dan activation. Betul. Dan itu valuable banget tuh buat moms gitu, karena kan pertanyaan mereka tuh selalu mau masak apa nih hari ini atau besok gitu kan. Dan again itu back to yang tadi kita sempat bahas ya Pak ya. Apa ketika perusahaan mau mulai pakai, yang tadi saya bilang the first thing yang they have to figure out adalah intentnya dulu apa. Gitu kan. Nah intentnya ini cukup clear karena they're trying to solve an actual problem dulu nih. Ya kan. So I think that's very interesting. Nice. Okay. So mungkin kalau kita bisa summary Pak Joseph mengenai AI ini, perkembangan AI itu sudah lama, tapi beberapa tahun terakhir ini sangat pesat gitu ya. So jadi mereka sudah bisa mengenerate text, image, bahkan video gitu ya. And I think as a business tuh, of course bisnis selalu harus berinovasi dan memanfaatkan teknologi ya. Which is saat ini ada AI ya, kita harus lihat nih apa yang bisa kita manfaatkan. And then prosesnya mungkin seperti yang tadi Pak Joseph sudah jelaskan, kita mesti lihat dulu goalnya ya. Goalnya ini AI ini akan dipakai untuk apa? Apakah efisiensi atau impact gitu ya. And then ngelihat apakah secara data itu, sistem datanya itu sudah ready atau belum. Dan juga kesiapan tim internal untuk maintain projectnya ya, karena kan itu perlu maintenance supaya AI-nya itu juga continuous development gitu ya. Plus di sisi brand atau marketing juga ternyata AI itu bisa digabungkan dengan kreativitas ya. Tadi Pak Joseph kasih contoh gimana kita bisa memanfaatkan data dari sebuah supermarket dengan komunitas ibu-ibu, mencoba menyelesaikan masalah yang paling umum, yang paling dibutuhkan oleh ibu-ibu untuk ngasih ide masak apa dengan bahan apa yang paling ada atau paling gampang bahkan. Just very valuable ya. Gitu. Oke. So thank you banget Pak Joseph sudah mampir ke Big Evo Talk hari ini. Kita diskusinya mudah-mudahan sangat bermanfaat gitulah ya. Thank you banget Pak, very exciting. Sih. Dan mungkin kalau misalnya nih Pak ada yang interest gitu untuk diskusi lebih lanjut mengenai chatbot AI atau adopsi AI untuk bisnisnya itu kemana Pak? Kalau mungkin boleh ke website kami di www.mimin.io. Mimin.io ya. Di situ juga pasti ada WhatsApp-nya juga. Ada WhatsApp-nya, ada itunya, informasi ada di situ. Itu AI atau bukan Pak? Bukan. Langsung ya. Iya, bukan. Bukan ya. Iya. Oke. Instagramnya juga ada ya Pak ya? Instagramnya juga ada di @mymimin.io. Oke. So silakan ya diingat-ingat dan bisa dikontak langsung. Anything yang relate dengan AI bisa langsung ke mimin.io. Kemudian kalau ada diskusi lagi untuk mengenai digital marketing atau lainnya bisa kontak ke Big Evo. Kita bisa partneran juga dengan Mimin gitu ya. Bisa email ke team@bigevo atau ke website kita dan ada chat WhatsApp-nya juga gitu. Kemudian untuk any question dan lain-lain silakan komen ataupun bisa juga DM ya. Dan jangan lupa buat like, subscribe dan YouTube channel kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Joseph. Thank you Pak. Thank you. Yeah.